Saudara, kita naikkan pujian dulu yuk. Saudara kan temanya berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Saya mau ajak kita nyanyi dulu, berhembuslah Roh Kudus. Bisa kan lagunya ya? Yuk sama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Amin. Yes Lord, amin. Haleluya. Biar setiap kami boleh merasakan hembusan Roh Kudus yang mengalir di dalam hidup kami semuanya. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Katakan kami rindu, rindu Tuhan. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tanah. Sekali lagi yuk. Kita angkat tangan kita, katakan urapilah. Kami. Yes. Biar urapan yang baru hari ini turun melawat setiap pribadi-pribadi di tempat ini yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Biar ada anggur baru yang tercurah. Sukacita memenuhi hidup kita semuanya. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Boleh duduk. Ya, shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Saya pikir habis pandemi saya baru khotbah BBI baru sekarang gitu ya. Baru hari ini ya Bu ya, benar ya. Atau saya juga udah lupa deh gitu saudara. Ya. Saya mau ajak saudara lihat satu ayat dulu yang diambil dari Matius 24 ya. Coba. Ya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, itu. Jadi ada 3 pribadi di sini, satu yang namanya Tuhan, satu diri kita, dan satu yang namanya sesama kita. Ya. Manusia hidup itu dalam 2 alam. Pertama alam sadar, kedua alam bawah sadar. Alam sadar itu sekarang kita berada dalam alam sadar. Kita bisa beraktivitas itu dalam alam sadar. Kalau alam bawah sadar, tatkala kita tidur. Kalau tidur kan nggak tahu apa-apa. Jadi kita di luar kesadaran kita. Di dalam kehidupan itu juga ada 2 dimensi alam. Satu alam metafisik, satu alam fisik. Jadi ada yang supranatural dan yang natural. Yang metafisik itu ada penghuninya. Penghuninya satu Tuhan,
bersama malaikatnya. Dan yang kedua malaikat yang memberontak yang namanya setan. Wujudnya Tuhan itu roh, malaikat itu roh, penghuni alam metafisik itu roh tapi yang tidak punya wujud. Alam fisik itu ada juga penghuninya, makhluk hidup. Makhluk hidup ada manusia, ada yang namanya hewan. Tapi saya mau masuk yang kategori manusia. Dalam hidup manusia itu ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Berarti manusia itu makhluk roh tapi punya wujud. Kalau hewan saya nggak bahas karena hewan nggak punya roh, saudara. Ya, jadi sekali lagi metafisik rohnya Tuhan, rohnya setan, fisik rohnya manusia. Ya, jadi manusia tubuh, jiwa, dan roh. Manusia hidup di dunia, manusia sadar kekuatannya terbatas. Makanya dia perlu cari kekuatan yang lain yang bisa menolongnya. Makanya manusia mungkin kalau uangnya kurang, dia cari penolong manusia juga yang punya uang lebih gitu loh saudara. Supaya bisa membantu. Kekuatannya juga sama. Dan lain sebagainya. Tapi tetap kalau selama itu yang menolong manusia, pasti kekuatannya juga terbatas. Kuat ada yang lebih kuat. Yang lebih kuat ada yang lebih kuat lagi. Sampai manusia akhirnya menemukan top level siapa yang paling kuat, yaitu Tuhan. Jadi manusia hidupnya pasti butuh yang namanya Tuhan. Waktu membina hubungan dengan Tuhan, manusia kan harus berkomunikasi. Komunikasinya melalui apa? Yang namanya doa. Ya, saya khotbah di WBI ini dengan tema doa. Saya nggak berbicara saudara sebagai wanita, tapi saya bicara saudara sebagai manusia. Berarti kita perlu untuk berdoa. Saya percaya saudara pasti juga orang yang sering berdoa. Ya, kadarnya pasti beda-beda. Mungkin juga ada yang berdoanya juga kadang-kadang juga ada gitu saudara. Tapi tidak pernah lepas dari doa. Waktu saudara berdoa, kira-kira yang saudara doakan apa sih? Kan harus punya tujuan. Setiap orang punya pergumulan, apa yang saudara doakan? Nanti kita bahas ya. Waktu saudara berdoa, banyak dari kita yang merasa doanya dijawab. Ada juga yang belum dijawab, ada juga yang mungkin merasa tidak dijawab Tuhan. Kalau begitu kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Padahal janji Tuhan kita lihat dari Markus, Injil Markus yang ke-11. Karena itu aku berkata kepadamu, akunya kan besar berarti Tuhan tuh. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, dengan iman jadilah sesuai imanmu. Harusnya percaya maka akan diberikan kepadamu. Tapi kenyataannya kan banyak dari doa kita yang nggak dijawab Tuhan. Sedangkan janji Tuhannya seperti ini. Kalau begitu ada yang salah dong. Yang salah Tuhan atau yang salah kitanya? Kalau saya melihat ya Tuhan gak pernah salah. Pasti yang salah manusianya. Berarti kalau ini tidak digenapi berarti ada yang salah dari kita. Yang salah yang mana? Saya maksudnya mau mengajak saudara membuka paradigma. Selama ini mungkin konsep doa kita yang salah. Tapi kita tetap berdoa. Tapi kita udah gak dijawab Tuhan, mungkin kita merasakan doa kita dijawab Tuhan. Contohnya seperti apa nanti? Saya jelaskan perlahan-lahan ya. Kenapa doa kita gak dijawab Tuhan? Kita selanjutnya masuk Yakobus 5 ayat ke-16 bagian B. Doa yang B ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita doa percaya akan diberikan. Kalau kita statusnya orang yang benar. Kenapa?
Markus 11 tadi nggak bisa digenapi janji Tuhan? Karena kita berada dalam posisi sebagai orang yang nggak benar gitu loh, saudara. Makanya ayat itu nggak berlaku. Saya coba tarik benang merahnya. Hari ini kan saudara rajin berdoa. Kan ada yang belum dijawab Tuhan. Hari ini coba saudara renungkan, saudara statusnya hidup dalam kebenaran atau bukan. Saya mau mengajak supaya kita nggak buang-buang waktu. Ambil saat teduh berdoa tapi nggak ada hasilnya. Ngapain gitu loh saudara. Mending tidur. Ya, tidur tuh pasti berguna. Karena manusia itu dalam hidup harus punya mimpi. Untuk bisa punya mimpi harus tidur. Ya, mimpinya semakin banyak, semangatnya semakin banyak, tidurnya semakin banyak. Makanya di gereja juga tidur. Gitu, saudara. Ya, tapi bukan yang di sini, ya. Yang saya maksud sih yang tidur yang di Cengkareng sana. Cuman masalahnya saya liatin ini tampang-tampangnya tampang-tampang yang di Cengkareng semua gitu loh saudara. Ya, jadi harusnya seperti itu. Jadi statusnya kita orang yang benar apa enggak sih? Untuk bisa masuk dalam status orang yang benar harusnya seperti apa? Sehingga jadi orang yang benar. Lanjut Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti kalau ayat ini kita connect dengan Markus 11 tadi, kan percaya kamu menerimanya. Berarti saya harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam saya. Udah apa belum? Kalau belum, saya bicara apa adanya. Percuma berdoa. Karena gak bakal janji Tuhan digenapi. Sudah belum? Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Kita perlu cek lagi dong. Saya udah benar belum di dalam Tuhan? Tuhan di dalam saya belum? Kalau udah benar kan jadi satu kan? Hidup kita kan harus dipimpin Tuhan kan? Terus kita lihat. Yang kita hasilkan dalam hidup kita apa? Kalau ada Tuhan di dalam saya. Yuk Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Lanjut 23, kesetiaan. Lanjutnya 23. Kesetiaan, lanjut. Kelemah lembutan, penguasaan diri ya. 9. Ada 9 buah roh. Ya udah percaya deh yang saya ngomong benar pasti gitu loh saudara ya. Ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Udah punya belum? Kalau ada Tuhan di dalam, tadi kan kita bicara mengandalkan Roh Kudus kan. Ya mengandalkan Roh Kudus, gimana hidup kita benar gak? Sesuai gak dengan buah-buah roh tadi? Pertanyaannya, saudara udah punya ini apa belum? Itu pertanyaannya. Untuk ngecek benar gak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan dalam saya punya ini, maka saya jadi orang yang benar. Waktu saya orang yang benar, doa saya besar kuasanya, maka Markus tadi pasti digenapi. Kan gitu saudara. Berarti ada yang salah, kita yang salah. Udah punya belum? Jadi yang satu, hidup manusia kan dua. Hidup manusia yang lama sebelum di dalam Tuhan itu hidup dalam daging. Dipimpin, diatur oleh emosi, hawa nafsu dagingnya kita. Terus hidup yang baru yang ini menghasilkan buah-buah roh tadi. Kita lihat lawan dari buah roh itu kan perbuatan daging. Perbuatan daging apa? Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kan hidup dua versi nih. Hidup perbuatan daging sama buah-buah roh. Nah saudara ngecek aja, saudara versi yang ini apa versi yang ini gitu loh saudara. Itu langsung ketahuan. Kita ini benar gak Yesus sudah hidup dalam diri kita? Kalau benar pasti hasilnya buah roh. Kalau hasilnya buah roh, orang yang benar pasti firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadi rupanya mungkin selama ini tatkala kita berdoa, kenapa Tuhan belum jawab? Karena kita belum hidup di dalam Tuhan, gitu loh, saudara. Itu yang terjadi. Ya, sekali lagi manusia hidupnya nggak pernah lepas dari yang namanya doa tadi. Jadi sekali lagi cek recheck gitu ya. Intinya dari saya kalau masih belum, percuma deh ngapain berdoa gitu loh saudara. Kurang lebih begitu ya. Saya lanjutkan. Kalau ada Tuhan di dalam saya, berarti apa yang menjadi keinginan Tuhan itu yang saya lakukan. Ya, kenapa doa kita sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan? Karena statusnya kita masih di luar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus jadi orang yang benar. Hidup yang lama tadi perbuatan daging, dosa tidak dapat tempat dalam kerajaan Allah, diampuni, ada satu pengampunan, baru kita hidup dalam hal yang benar. Setelah itu baru menghasilkan buah-buah roh. Salah satu penghalang dosa kita adalah kita belum hidup di dalam pengampunan dari Tuhan. Apa sih? Masih hawa nafsu. Salah satu hidup kita, dalam hidup kita, kita masih menyimpan yang namanya kebencian. Kita masih punya kepahitan, kita belum bisa mengampuni. Itu yang jadi masalah. Kalau orang hidup di dalam Tuhan bisa mengampuni. Akibatnya kita tidak bisa mengampuni, yang terjadi apa? Kita lihat lagi Matius 6 ayat 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pada saat kita nggak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni, kita belum jadi orang yang benar, doanya belum besar kuasanya, makanya nggak dijawab-jawab. Makanya tadi saya tanya, yang saudara doakan apa, hasilnya apa? Kenapa belum ada hasilnya? Mungkin salah satu bagian adalah hal ini dalam diri kita. Sehingga semuanya menjadi sia-sia. Sebelum lebih lanjut, coba deh saudara renungi sebentar. Kira-kira mungkin ada orang pernah menyakiti saudara, bayangkan deh kira-kira saudara udah ngampuni belum? Kalau belum, kita bicara doa, selesai, nggak ada gunanya. Itu yang harus kita lakukan. Ya, ada orang yang suka bilang, Pak, saya sih udah maafkan dia, Pak. Oh, maafkan sama mengampuni itu beda. Memaafkan belum tentu mengampuni. Kalau mengampuni pasti memaafkan. Biasa kalau kita bicara maafkan itu kan bicara bagian dari diri kita yang namanya jiwa. Ya, kesalahan orang kan kita nggak boleh pendam. Ya kita akan memaafkan. Tapi kalau mengampuni itu masuk lebih dalam lagi ke jiwa. Dari jiwa. Itu namanya roh. Kita nggak bisa mengampuni deh kalau nggak ada Tuhan tinggal dalam diri kita. Sampai hari ini mungkin banyak di antara kita yang tarafnya levelnya baru memaafkan. Belum sampai yang namanya mengampuni. Jadi sekali lagi kunci dari doa adalah tadi. Kan tadi ada 3 pribadi. Tuhan, sesama, dan diri kita. Tuhan itu bicara hubungan yang vertikal. Berarti waktu kita berdoa, kenapa doa kita nggak dijawab? Hubungan vertikal kita ke Tuhan belum beres.
Jadi itu mesti dibereskan. Kalau nggak dibereskan, tadi kan ayatnya saya udah bacakan kan ya. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau orang menyakiti kita, kita harus mengampuni. Kalau kita yang menyakiti orang gimana sekarang? Matius 5, 23, 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Berarti kita bikin masalah tuh sama saudara kita, ya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi halaman bait Allah itu ada halaman orang Yahudi, ada wanita Yahudi, ya ada 3 jalur. Nah, salah satu waktu kita datang mempersembahkan persembahan kita ke Tuhan di depan imam, terus kita teringat nih kita bikin masalah lu sama orang, sampai orang tuh sakit hati sama kita. Dikatakan persembahan ini korban bakaran, tinggalkan. Karena kenapa? Nggak ada gunanya. Jadi harus gimana? Berdamai dulu, setelah berdamai, rekonsiliasi beres dengan sesama tadi, baru balik lagi. Di samping orang menyakiti kita, kita sudah melepaskan pengampunan atau belum? Yang satunya lagi, waktu kita menyakiti orang, kita udah berdamai belum? Tanpa itu semuanya sia-sia. Ya, sekali lagi saya cuman mau mengajak saudara supaya waktu saudara berdoa buang waktu enggak menjadi sia-sia. Harus berdamai. Ya, itu ada satu ikatan daging kita yang dikuasai iblis, makanya kita enggak mau mengampuni. Makanya kita enggak mau berdamai. Saya pernah dulu satu saat puluhan tahun yang lalu masih melayani. Terus saya ribut sama yang melayani juga, sesama yang melayani. Saya ribut, akhirnya saya kesel, orangnya lebih tua. Saya panggilnya juga om gitu ya. Akhirnya saya kesel, ada mic, saya banting ke bawah. Sampai mic-nya pecah. Si om pikir saya mau melempar mic-nya ke dia. Jadi dia masuk ke kolong meja. Takut kena. Dia ngumpet. Akhirnya dilerai, beres semua. Cuman keluarganya si om kesel. Kan saya bikin masalah kan. Terus dalam diri saya yang terjadi apa? Saya melayani Tuhan. Enggak bisa. Pokoknya enggak enak. Ada satu ikatan yang ngiket. Jadi mau melayani enggak bisa. Males jadi. Akhirnya lebih lanjut. Kalau di rumah saya suka nyembah Tuhan, main musik, dikit-dikit sih bisa gitu saudara. Males juga. Mau doa, males juga. Lama-lama ikatan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Terus sampai satu saat saya doa sama Tuhan. Saya inget deh kurang lebih jam 11-an deh. Hari Senin. Tuhan gak enak nih seperti begini. Gak bisa menyembah, gak bisa doa, mau melayani gereja malas. Kenapa ya? Gitu. Tolong dong saya dibebaskan. Terus Tuhan bilang sama saya, masalahnya apa? Saya bilang, oh saya ribut sama om tadi. Saya bilang gitu. Ini jadi begini keadaannya. Terus Tuhan bilang lagi sama saya akan membebaskan kamu sekejap asal kamu mau berdamai dengan orang itu. Katanya gitu. Saya udah hidupnya gak enak banget gitu. Ya mau deh Tuhan deh, saya bilang. Terus Tuhan bilang, kamu ributnya sama siapa? Terus tiba-tiba lagi saya berdoa di depan TV saya, di depan wajah saya kayak seperti ada layar TV,
muncul wajah si om tadi. Udah gitu dia lagi ngelirik saya sambil nyengir lagi gitu loh saudara. Saya bilang, Tuhan ini orangnya. Siapa lagi? Muncul wajah istrinya. Jadi lagi saya ribut sama si om, istrinya juga kesel dong. Anaknya juga kesel, mantunya juga kesel gitu tuh. Jadi yang kedua muncul wajah istrinya. Ini juga nih Tuhan, saya bilang gitu. Siapa lagi? Muncul wajah anaknya. Ini. Anaknya 3, tambah si om tante 5. Anaknya punya menantu 3 juga. 8. Satu lagi sampai supirnya gitu loh muncul juga gitu. Totalnya 9. Terus Tuhan bilang, aku akan membebaskan kamu dari apa yang gak enak tadi gitu. Kamu mesti berdamai sama 9-9-nya. Saya bilang, mau Tuhan. Begitu saya bilang mau, itu semuanya lepas loh saudara. Begitu lepas, saya tiba-tiba jadi pengen main musik lagi, mau nyembah Tuhan, jadi pengen doa. Udah rindu jadi pelayanan yang selama ini enggak, itu lepasnya seketika. Waktu saya khotbah luka batin, saya dulu juga pernah mengalami luka batin. Tapi waktu saya cerita ke Tuhan, saya beresin sama Tuhan, itu sekejap itu langsung hilang juga loh. Hebat loh Tuhan. Enggak pakai seminggu 2 minggu langsung hilang. Udah selesai kan? 9-9-nya saya semangat, saya bangunin istri saya. Jam 2. Wah Tuhan hebat loh. Saya ceritakan. Wah tadi saya begini. Kata istri saya, udah makanya cepat berdoa. Saya kira istri saya rohani banget suruh saya doa. Ternyata dia lagi tidur ngantuk. Dia mau tidur lagi jadinya saudara. Ya dah saya doa selesai. Itu Senin tuh. Hari Selasa pagi saya ditelepon sama gembala saya dulu. Tolong dong datang ke satu tempat ibadah. Di satu tempat ambil spanduk. Buat mau dipakai di mana. Saya kan udah suka cita dong. Saya datang. Tempat ibadahnya naik tangga. Sampai di atas tangga pintu saya buka. Terus saya berhenti. Saya mundur lagi. Saya turun ke bawah. Kenapa? 9-9-nya ada di situ. Ada lu 9-9-nya. Makanya saya lihat 9-9. Saya turun. Waktu saya turun Tuhan bilang lagi. Kamu mau kemana? Saya mau pulang Tuhan. Kenapa? Kan kamu harus berdamai dengan orang itu. Kenapa gak mau berdamai? Tuhan jangan gitu dong. Doanya juga baru tadi. Masa besoknya udah langsung? Saya bilang gitu kan. Enggak, kamu harus berdamai. Enggak gitu Tuhan deh. Bagi deh seminggu 3. Saya bilang. Kan 3 minggu 9 kan. Tuhan bilang enggak bisa. Harus sekarang. Aku lepaskan engkau sekejap. Engkau juga harus dong pegang janji. Akhirnya ya udah saya naik lagi deh. Saya naik lagi. Saya salamin. Om apa kabar om? Om kalau saya salah waktu itu sorry ya om ya. Maafin saya. Si tantenya semua sampai ke supir-supirnya. Habis gitu. Kalau saudara kalau lihat orang kalau bertanding tuh. Begitu menang. Terus waktu dia jalan kan suka di TV slow motion kan tuh. Jalannya gitu. Saya berasa jalannya gitu loh. Karena berasa ada kemenangan dalam diri saya. Saya bisa tampil sebagai juara. Saya bisa mengalahkan diri saya sendiri. Saya bisa mengalahkan ego saya sendiri gitu loh. Kenapa? Ya karena saya merasa ada Tuhan dalam diri saya. Maka hal seperti itu bisa saya lakukan gitu saudara. Jadi makanya selama kita belum bisa berdamai, makanya tinggalkan persembahanmu itu. Sama. Jadi waktu saya minta, om sorry ya maaf. Berarti saya kan udah mau berdamai. Kalau dia tidak mau mengampuni urusan dia sama Tuhan. Yang penting urusan saya sama Tuhan udah beres. Supaya kalau saya udah membina hubungan vertikal dengan Tuhan yang benar. Saya udah jadi orang yang benar. Kan doa saya jadi besar kuasanya. Ngerti sampai sini? Manggut-manggut tuh ada 3. 1 ngantuk. 2 ngerti. Yang ketiga belaga ngerti. Ini yang repot nih gitu loh saudara. Ya.
Ngerti ya, udah ya. Ya. Pokoknya ngerti nggak ngerti saya anggap ngerti aja gitu saudara. Ya, jadi yang satu hubungan vertikal dulu dengan Tuhan yang mesti beres gitu loh. Salah satu beresnya adalah kita melepaskan pengampunan dan kita mau berdamai. Itu dulu beresin. Itu yang jadi penghalang. Yang kedua, apa sih yang menghalangi doa kita? Menurut saudara, kalau saudara doa, pasti Tuhan dengar apa enggak? Pasti Tuhan kabulkan apa enggak? Enggak selalu. Kita kupas ya. Contoh kasusnya. Misal, ada petinju di Amerika bertarung dengan petinju di Eropa. Dua-duanya beragama Kristen. Doanya kan pasti mau menang. Yang menang satu apa dua-duanya? Satu. Berarti kan kesimpulannya satu dijawab, satu enggak kan? Betul ya? Berarti ada yang dijawab, ada yang enggak kalau begitu. Kalau gitu peran Tuhannya di mana dong? Kalau begitu. Tuhan apa pilih kasih? Enggak. Nomor dua. Ada yang membuat kita salah. Apa? Tadi yang satu kan hukum Tuhan, mengampuni. Ini hukum alam, hukum dunia. Ada yang kita langgar. Apa yang kita langgar? Kan begini, kalau orang mau bertarung harus dibekali dengan fisik yang bagus, teknik yang bagus. Kalau urusan menang mah siapa yang siap? Siapa yang gak siap? Dia kalah. Kalau yang siap pasti menang. Itu hukum alam. Makanya hukum alam dibilang kalau mau makan kerja. Bisa nggak kerja? Tuhan kasih makan. Bisa sesekali. Kalau berkali-kali nggak mungkin, berarti itu orang malas kerja dong, nantinya ngapain kerja? Tuhan kasih makan terus. Sekali-sekali Tuhan tunjukkan siapa dirinya, itu bisa gitu saudara. Ya, saya mau ajak saudara masuk di kasus yang umum, bukan yang khusus. Kalau yang khusus itu biasanya yang ada di toko-toko di Alkitab, itu yang khusus. Ya, ada orang, Tuhan tolong saya dong, saya menderita nih, saya nggak kuat nih, penderitaan saya melebihi Ayub. Enggak gitu. Ayub itu adalah contoh manusia yang digambarkan yang kasusnya paling berat. Ada di Alkitab. Sehingga waktu kita di sini, si Ayub aja juga Tuhan tolong, masa kita enggak. Jadi nggak mungkin ada dari kita yang di atas Ayub. Nggak mungkin. Kalau saudara ada lebih berat penderitaannya, terus saudara lolos lebih berat dari Ayub, maka yang ada di Alkitab nama saudara, bukan nama Ayub gitu loh saudara. Iya kan? Kalau kita bisa lebih dari Ayub, nama kita dong yang di Alkitab. Kenapa namanya Ayub? Itu udah kasus yang terberat. Maka miliki iman seperti Abraham, bapak orang beriman, karena imannya udah iman yang top level gitu loh. Saudara, ya, jadi bisa orang berdoa nggak kerja Tuhan kasih makan, ya sesekali ya bisa. Kalau berkali-kali nggak mungkin. Gitu, saudara. Jadi memang ada hukum alam yang kita langgar. Tuhan Yesus aja nggak melanggar hukum alam loh. Kita lihat kata iblis, jatuhkan dirimu ke bawah. Seisi dunia aku berikan kepadamu. Kenapa Tuhan nggak mau lompat ke bawah? Nggak mau lompat. Kalau dia lompat pasti dia jatuh karena gravitasi bumi. Dia ngelawan hukum alamnya. Kalau Tuhan bikin hukum alam Tuhan lawan kan nggak mungkin. Terus Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa dia naik ke surga? Kenapa bisa naik? Karena waktu naik dia udah pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu kalau ditimbang 0 kilo, nggak ada gravitasi, makanya bisa naik. Semua ada hukum alam yang terjadi. Nah kita juga hidup di dunia, ya kita juga mesti ikutin hukum alam. Kita nggak boleh lawan hukum alam. Amerika sepak bola melawan tim Cina. Amerika orang Kristen. Si Cina agama lain, punya Tuhan juga. Yang menang orang Cina, berarti Tuhannya si Cina lebih hebat dong dari Tuhannya orang Kristen. Dari Tuhan orang Amerika. Kan gak begitu saudara. Sama-sama kan doa. Kenapa hasilnya bisa begitu?
Peran Tuhan memang ada ya, nggak bisa dihilangkan. Tapi secara hukum alam karena si Cina itu lebih siap dari yang tim Amerika. Secara fisik, secara teknik dan lain sebagainya. Jadi yang kedua ada bagian hukum alam yang kita langgar dalam hidup kita. Apa hukum alam itu yang kita langgar? Jadi kita seringkali kalau mau berdoa mintanya mujizat terus tanpa ada satu bagian yang harus kita lakukan. Saudara, kita rekan sekerja Tuhan, partner kerja, Tuhan punya bagian, kita punya bagian. Tuhan kerjakan yang jadi bagian Tuhan, kita kerjakan yang jadi bagian kita. Yang jadi bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan apa? Keselamatan. Makanya dia kerjakan, dia lahir ke dunia. Dia mati, dia bangkit. Setiap orang yang percaya ikut bangkit, hidup yang kekal, itu yang jadi bagian Tuhan. Kalau hidup di dunia itu bagiannya kita. Tuhan udah kasih bekal, kita harusnya seperti apa? Tadi bekalnya kan firman Tuhan yang ada di ayat Alkitab semua. Hidup dalam Tuhan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih akal budi supaya tahu. Jadi kalau kata Amsal, kalau kalau mau makan harus kerja. Kita langgar itu. Kita nggak mau kerja tapi mau makan, ya nggak bakal bisa. Saudara mau doa gimana juga nggak bisa. Ada satu bagian yang harus kita kerjakan. Ada seseorang bilang gini, tolong dong doakan cucu saya. Cucu saya dari lahirnya ada kelainan. Jadi di ICU selang apa kesian gitu. Tolong dong supaya doa ya supaya cucu saya bisa sehat, bisa sembuh. Istri saya bilang gitu ke saya, ada kawannya. Saya bilang enggak semudah gitu terus kita doa. Harusnya kan begini. Orang tua punya otoritas terhadap anak. Ya, orang tua terhadap anak. Waktu yang harus doa tuh cucunya sakit adalah mamanya. Karena yang punya otoritas sang mama. Sang mama yang tahu. Waktu sang mama hamil berarti anugerah dari Tuhan. Dikasih hamil kan. Tuhan percayakan dia untuk punya anak. Waktu hamil dia ngurus bayinya tuh bener apa enggak. Gitu loh saudara. Mungkin mau digugurkan. Kan kita gak pernah tahu. Yang tahu iya itu mamanya sendiri. Mungkin digugurkan tidak berhasil, efeknya organ tubuhnya bertumbuhnya gak benar. Makanya lahir jadi begitu. Kan yang tahu mamanya. Yang mesti berdoa ya mamanya itu. Kita gak bisa main ikut-ikutan doa, gak bisa. Pak tolong dong doakan. Ada seorang ibu datang ke saya. Kenapa? Suami saya kabur Pak dari rumah. Terus saya doakan Tuhan kembalikan supaya suaminya. Saya gak mau gitu. Gak mau. Karena saya mesti tahu masalahnya kan dari si ibu tadi. Kenapa suaminya bisa kabur. Yang tahu kan dia. Dia suruh kita doain, kita doain. Kita lebih bego dari dia. Itu saudara. Saya tanya kenapa suami ibu bisa kabur. Saya sering ribut Pak. Jadi rupanya si ibu keuangannya lebih bagus dari si suami. Saya sering ribut, itu rumah juga rumah saya Pak. Satu saat saya kesel Pak, saya usir aja dia, kata dia gitu kan. Betul kan? Nah kalau didoakan suaminya pulang gak lama diusir lagi kan pergi lagi. Berarti bukan suaminya yang didoakan, tuh ibu yang harus didoakan dong. Begitu kan, supaya jangan begitu. Jadi yang sebetulnya kalau mau bicara doa yang tahu yang pribadi sendiri. Ya, karena masalah itu timbul kan ada benang merahnya akibat masa lalu. Yang tahu siapa? Si ibu tadi. Kalau mungkin ya, saya lagi cerita ilustrasi. Kalau dia mungkin mau menggugurkan, ya dia harus minta ampun dong ke Tuhan. Itu kan yang Tuhan mau. Terus kalau si ibu punya salah, dia gak sadar nih. Terus kita doakan nih, rame-rame, sehatlah si bayinya sehat. Tapi si ibu kan gak pernah tahu itu begitu karena kesalahan dia. Makanya kenapa waktu Tuhan gak ada yang tahu itu waktunya Tuhan. Tunggu ya waktunya Tuhan katanya. Ya karena tunggu waktunya Tuhan kapan? Kapannya itu ketahuannya sampai kita tahu apa sih yang menjadi kesalahan kita.
Secepat kita tahu, secepat kita sadar, secepat itu Tuhan bekerja. Jadi Tuhan sebetulnya nunggu kita sadar. Begitu kita sadar, itulah waktunya Tuhan. Jadi sekali lagi si ibu itu yang harus doa. Dia yang tahu sih kenapa anaknya jadi begitu. Dia yang harus selesaikan. Saya mengajarkan setelah itu langkah kedua, setelah dia datang ke Tuhan, kan begini saudara. Dalam kehidupan anak, orang tua, itu bisa terjadi anak kurang ajar loh sama orang tua, puluhan tahun mana sadar. Kan bisa terjadi. Berarti ada sesuatu tadi yang saya bilang yang harus dibereskan dulu. Berdamai dulu, mengampuni dulu, rekonsiliasi dulu, bereskan dulu nih. Hubungan di antara sesama manusia, orang tua dan anak. Setelah itu nomor 2 datang sama orang tua. Kan orang tua punya apa tadi saya katakan? Terhadap anak punya apa? Oh, otoritas. Saya juga tahu. Cuman saya belaga tanya, saya mau tahu saudara nyimak apa enggak gitu loh saudara ya. Nah, jadi kan punya otoritas. Nah, kita juga perlu rekonsiliasi dengan orang tua. Sehingga rekonsiliasi itu terjadi. Kasus tadi ya, waktu anak itu berdoa untuk anaknya. Dia kan udah beres ke atas, dia beres ke bawah. Si orang tua tinggal mendukung doa anaknya tadi. Terus hamba Tuhan perannya di mana? Hamba Tuhan tinggal menopang, mengaminkan dari doa si anak yang didukung oleh orang tuanya. Ditopang sama hamba Tuhan supaya doa itu jadi sesuatu. Jadi kalau si anak ini belum beres sama Tuhan, si anak ini belum beres sama orang tua, tiba-tiba kita hamba Tuhan ikut ngedoain gitu loh saudara. Kan gak ada jalurnya. Jadi banyak yang saudara harus perbaiki dalam konsep kehidupan saudara. Supaya jalur doanya jadi benar gitu loh saudara. Salah satu bagiannya itu. Jadi gak bisa sembarangan kita doain gitu ya gak bisa. Walaupun kita hamba Tuhan. Nah orang-orang saudara seiman ikut mendukung. Kenapa? Kalau kita coba kita masuk sedikit ke alam roh ya. Saudara doa. Doa saudara udah benar mengalirkan mesbah yang harum kehadirat tata kerajaan surga. Ini kan dupa yang harum, bisa gak tertiup angin? Bisa. Kalau tata surga dipik, dia ketiup angin, doanya sampai ke Depok. Kan gak nyampe ke Tuhan. Nah kenapa kita orang seiman perlu doa? Supaya kita tutup, supaya aliran mesbahnya gak terganggu roh jahat yang menghalangi. Itu baru kesatuan dalam doa. Gak bisa sekedar ngumpul-ngumpul terus doa-doa gitu ya gak bisa. Jalurnya mesti beres dulu. Orang tersebut dengan Tuhan. Kalau kasusnya anak karena dia punya otoritas terhadap anaknya. Terus didukung mamanya. Ditopang sama hamba Tuhan. Didukung lagi sama pendoa-pendoa. Baru doanya tembus. Harusnya gitu. Gak bisa sembarangan. Jadi yang pertama. Kasihilah Tuhan. Hubungan dengan Tuhan bereskan. Sesama dengan sesama bereskan, paling sederhana dengan orang tua gitu sudah. Ya. Terus yang ketiga, kasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang ketiga, pribadinya ada di kita. Ya. Saya jelaskan sama saudara. Saudara kalau doa, apa yang saudara doakan? Oh nggak jawab, nggak pernah doa ya. Tuhan supaya biasanya orang saya gajinya naik. Iya kan? Itu kan sering doa gitu kan. Pekerjaan, karirnya naik. Kedudukannya naik. Mungkin supaya punya mobil baru dan lain sebagainya. Ya. Itu kan yang salah satu jadi bagian dalam doa kita. Ya. Manusia isinya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini kerangkanya. Jiwa itu remote-nya. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Perasaannya lapar, berpikir harus makan. Kehendaknya melangkah, ngambil makanan.
Jadi tubuh itu bergerak kalau diperintah oleh jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa itu keinginan daging. Mau mobil ganti, itu jiwa kan? Mau gaji naik, itu jiwa. Jadi jiwa itu identik dengan daging. Biasanya celah setan iblis masuk dalam hidup kita melalui jiwa. Makanya kata iblis Hawa, kalau kamu makan buah, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tahu yang baik dan yang jahat. Itu apa? Pikirannya Hawa kan? Yang dipengaruhi iblis kan? Jadi iblis masuk dari jiwa kita. Oke? Yang satu lagi namanya roh. Kalau gitu roh itu perannya di mana dalam hidup manusia? Tuhan bilang menciptakan manusia menyerupai gambar dan rupa kita. Allah itu adalah roh. Maka manusia dikasih roh. Berarti ini roh Allah, ini roh manusia supaya connect. Connect jalurnya roh dengan roh. Tadi saya katakan kalau hewan gak punya roh. Kalau hewan punya roh, anjing punya roh. Anjing bisa berdoa loh sama Tuhan. Ya, tadi biasanya kalau malam dia ngegonggong, gung. Sekarang enggak, dia bahasa roh. Gitu saudara. Ya kan? Itu yang terjadi. Jadi hewan gak punya roh. Hewan gak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia bisa karena manusia punya roh. Ini kan sejenis. Cuman masalahnya kenapa ini gak bisa tembus ke Tuhan. Karena ini punya kasus dosa kutuk turunan dari Adam. Roh manusia dibelenggu oleh iblis. Sehingga ini gak bisa ke sana. Makanya kenapa Tuhan perlu datang, ini dibebaskan. Supaya ini nyambung. Jadi manusia berhubungan dengan Tuhan jalurnya roh dengan roh. Berarti kalau saudara doa minta ganti mobil, itu jiwa, berarti saudara ke Tuhan jalurnya jiwa ke roh. Bisa nyambung gak? Gak bakal nyambung. Karena jalurnya roh dengan roh. Tapi kita datang ke Tuhan pakai jalur jiwa, gak bakal nyambung. Oke, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Tadi saudara lagi memuji Tuhan pakai jiwa apa pakai roh? Mesti tahu. Kalau pakai jiwa bisa ketemu gak sama Tuhan? Gak bisa. Jadi banyak dari kita merasa kita hidup, kita doa Tuhan tolong kita. Padahal belum tentu loh. Kita gini, orang sakit makan obat, terus dia doa, terus sembuh. Sakitnya karena doa, sembuhnya karena doa apa obat? Dari mana saudara tahu? Karena Tuhan, dari mana saudara tahu? Bisa nggak manusia sakit sembuh tanpa campur tangan Tuhan Yesus? Bisa, orang ateis juga makan obat sembuh kok. Iya kan? Orang yang agama lain yang tidak percaya Yesus juga makan obat sembuh kok. Jadi kalau saudara sakit, saudara doa terus makan obat, saudara sembuh. Yang bikin sembuh Tuhan apa? Obat. Mungkin obat. Cuman saudara karena udah doa, saudara percaya Tuhan. Padahal sembuhnya bukan karena Tuhan. Jadi selama ini saudara mungkin berasa hubungan saudara dengan Tuhan benar. Kan saya doa dijawab, padahal bukan ya karena obat tadi. Itu saudara. Jadi tadi saya bilang doa, nyanyi, muji Tuhan. Roh apa jiwa? Dicek. Ceknya saudara bahagia, gembira, apa sukacita. Kalau sukacita pasti pakai roh. Kalau cuman gembira pasti karena jiwa. Jangan sampai saudara pakai jiwa, saudara pikir roh. Itu kacau loh. Selama ini orang berseru Tuhan, Tuhan, kata Tuhan, aku gak kenal engkau. Padahal saya berseru Tuhan, Tuhan, tapi serunya pakai jiwa. Gak ketemu Tuhan, makanya Tuhan gak kenal. Maksud saya jangan sampai begitu hidup kita. Kita pede nih mati masuk surga, padahal Tuhan gak kenal nantinya loh. Selama ini saya kalau sakit doa saya dijawab Tuhan kok. Padahal karena obat. Jangan sampai gitu saudara.
Ya, jangan sampai saudara juga doa dan lain sebagainya juga nggak ada hasilnya. Karena saya cuma mau luruskan jalurnya aja. Sebetulnya saya nggak mau bicara panjang lebar, saya cuma mau bicara vertikal aja. Cuman saya pikir sekalian deh yang horizontal deh. Udah horizontal, udah sekalian deh yang pribadi biar tuntas. Makanya tadi ayat pembukanya Tuhan, bereskan dengan Tuhan, sesama, bereskan dengan sesama, dan pribadi. Pribadi supaya tahu doanya harus pakai roh. Yohanes 4:23 terakhir. Yohanes 4:23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Satu lagi tolong 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kan R kecil ke R besar. Ya itu dia jalurnya. Ya, itu yang harus diperbaiki. Nah, kalau roh yang berdoa, maka yang kita doakan semua yang menjadi keinginan Tuhan. Kalau jiwa yang berdoa, yang kita doakan yang menjadi keinginan kita. Keinginan Tuhan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Saudara udah mengucap syukur enggak dalam segala hal? Kalau bisa, ya berarti jalurnya itu udah benar. Ya, ada orang yang tadinya nggak suka mengucap syukur. Sekarang setelah dia hidup di dalam Tuhan selalu ada kata-kata syukur keluar dari mulutnya. Lihat orang jatuh, syukurin, katanya gitu, saudara. Ya, nah jadi nggak punya kasih setelah dalam Tuhan, oh punya kasih. Setiap ketemu teman, kasihan pak, katanya gitu. Ya, jadi itu dulu yang harus diperbaiki jalurnya. Kalau udah benar tuh tiga-tiganya, saya percaya deh doa saudara tembus pasti. Kalau roh begitu, Tuhan apalagi yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Kalau jiwa, apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya? Kalau jiwa, bagaimana Tuhan bisa menyenangkan saya? Kalau roh, bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan? Jadi waktu saudara doa, saudara langsung bisa koreksi. Dari kata-kata saudara yang doa jiwa apa roh. Langsung ketahuan. Kalau roh seperti itu. Jadi harus balik konsepnya. Ya, kita selalu minta tapi Tuhan belum kasih. Kita rubah tanpa kita minta Tuhan bisa kasih. Kita minta Tuhan gak kasih karena kepentingan jiwa. Tapi kita gak ngurusin kepentingan duniawi kita. Kita senengin Tuhan aja. Nanti urusan duniawi Tuhan beresin semuanya. Matius 6:33. Aduh nih kalau diterusin bisa 200 ayat nih. Matius 6:33. 6:33. Udah? Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita hidup dipimpin dalam roh, maka yang kita carikan perkara kerajaan surga. Tanpa kita sadar apa yang menjadi kebutuhan duniawi kita, enggak kita minta, Tuhan tambahkan semuanya. Berkat duniawi mengikuti berkat rohani. Itu yang Tuhan mau. Salomo ditanya, kamu mau kaya? Enggak. Jadi kamu maunya apa? Saya maunya hikmat dari Tuhan. Kerajaan surga. Begitu hikmat dikasih, maka enggak diminta, dia jadi raja yang terkaya. Harusnya gitu. Jadi gimana berbicara perkara surga? Roh harusnya. Ya, bukan bagaimana
apa yang Tuhan bisa berikan buat saya, tapi apa yang bisa saya persembahkan buat Tuhan. Saya minta waktu ya sedikit tambahan ya. Saya 2010 pembuluh darah di kepala saya pecah. Waktu di rumah saya berasa tangan saya kesemutan. Kesemutannya seperti yang saya belum pernah rasakan sebelumnya. Baru pertama kali seperti itu. Aduh, saya bingung nih, kenapa jadi begini? Selang beberapa menit kesemutannya hilang, tapi tangannya jadi baal. Kalau saudara karetin ini nih, kan berasa baal tuh, seperti begitu. Jadi kata dokter, waktu kesemutan yang seperti itu dan baal, itu udah ada pembuluh darah di kepala yang pecah. Makanya tidak ngalir ke tangan. Makanya jadi kesemutan terus baal. Terus saya rundingan sama istri saya, udah ke rumah sakit aja deh kalau begitu. Ya udah berangkat ke rumah sakit. Ya, saya cuma mau kasih studi bandingnya sedikit. Sebelum saya berangkat ke rumah sakit, saya doa dulu. Saya nggak doa minta Tuhan sembuhkan. Karena kalau Tuhan tolong sembuhkan saya ngerti itu jiwa saya yang berdoa. Untuk kepentingan saya. Saya nggak mau. Saya doanya, saya balik pakai roh. Saya doanya gini. Tuhan, saya nggak tahu sebentar lagi saya bakal mati apa enggak, saya nggak tahu. Saya sebentar lagi koma apa enggak, saya juga nggak tahu. Saya nantinya gimana, saya juga nggak tahu. Cuma saya mau ngomong sama Tuhan bahwa dalam hidup saya masih banyak yang saya mau lakukan buat Tuhan. Ngerti saudara? Perkara surga. Masih banyak yang saya mau lakukan buat Tuhan. Kepentingan Tuhan berarti itu roh saya yang berdoa. Begitu saya sampai rumah sakit, dokter bilang, Pak, pembuluh darah Bapak pecah. 1,5 mili lagi kena batang otak. Talamus. Itu kalau kena batang otak biasanya koma tuh. Ya, habis koma banyak yang titik habis gitu. Terus gimana dok kalau begitu? Tapi tenang Pak, pembuluh darah yang pecahnya sudah berhenti. Berhenti dalam proses perjalanan di rumah kan udah pecah. Sampai rumah sakit kan berhenti. Gitu. Apa yang saya mau bagikan dengan saudara? Yang saya mau bagikan, waktu saudara berhubungan dengan Tuhan bicara perkara rohani. Bukan kepentingan saya tapi kepentingan Tuhan. Maka waktu bicara kepentingan Tuhan maka soal yang begini yang pecah bisa berhenti gitu loh saudara. Ngerti saudara? Kita kadang-kadang Tuhan minta supaya sembuh. Tuhan gak jawab. Padahal kepentingan kita. Kalau kita bicara masih banyak yang saya mau lakukan buat Tuhan kok. Artinya ngomong-ngomongnya kalau saya mati kan Tuhan yang rugi gitu loh saudara. Ngerti saudara? Maksudnya gitu ya. Maksudnya tapi bukan yang seperti itu. Maksudnya kata lainnya kan begitu gitu loh. Ya. Jadi itulah 3 hal yang saya mau bagikan. 1, beresin dulu ke atas. Terus yang 2, sesama hukum alam jangan dilanggar. Tuhan tabib di atas segala tabib. Tuhan beri sehat. Bagaimana bisa sehat kalau saudara makannya gak benar? Orang semakin tua harus semakin banyak pantang. Karena organ tubuh di dalam kan kerjanya semakin lemah. Saudara mau makan seperti anak muda. Ya pasti sakit dong. Nanti kalau sakit Tuhan sembuhkan, saudara gak pantang. Ya sakit lagi dong. Harus pantang. Gitu, saudara. Jadi udah mesti ngerti. Ya, orang itu kan kalau semakin tua, itu kan yang pasti kena umumnya darah tinggi. Kenapa orang tua banyak yang kena darah tinggi? Karena kan yang namanya orang tua selama hidupnya udah banyak makan asam dan garam. Makanya darah tinggi gitu loh saudara. Ya, nah ada yang bilang rata-rata orang gak mau jadi tua loh saudara. Ya, banyak yang menolak tua. Harapannya sih begitu. Ya. Tapi ya menjadi tua ya emang kenyataan sih gitu ya. Iya, apalagi wanita kan paling gak mau.
tua ya. Jadi kalau ada wanita yang udah kelihatan seperti tua, ada jalannya supaya kelihatannya nggak terlalu tua. Ternyata saya baru tahu tuh kulit jeruk bali itu manfaatnya luar biasa. Iya loh, itu dikupas dulu, jeruknya dikeluarin kulitnya, saudara potong, bikin bentuk perahu, tarik pakai benang. Saudara nggak tua, malah kekanak-kanakan jadinya gitu loh saudara. Ya, ya itu aja yang saya mau bagikan sama saudara ya. Pokoknya bereskan yang ke atas, hukum alam jangan dilanggar, pribadi waktu doa pakai roh. Pasti beres semuanya. Yang terpenting kalau kesininya beres, maka hukum alamnya jadi beres, maka pribadinya juga beres. Yang harus beres ke sini. Salah satu di sini mesti beres, mesti rekonsiliasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita diampuni, caranya gimana? Ya kita harus melepaskan pengampunan. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang masih memendam kepahitan, punya luka batin, itu mesti diberesin deh. Karena kalau nggak diberesin, percuma hidup jadi orang Kristen, doanya nggak punya kuasa apa-apa. Saudara kira-kira punya kepahitan apa enggak? Punya dendam nggak? Kira-kira masih benci orang nggak? Itu mesti diberesin. Ya, pemain musik boleh ke depan. Saya dulu mobil saya kotor. Saya males cuci. Akhirnya saya cuci yang masuk mesin tuh. Yang masuk mesin cuci. Udah bersih. Terus Pak katanya dalamnya mau dibersihin gak? Gak usah lah, saya buru-buru. Saya bilang gitu. Saya pulang. Istri saya bilang, mobil bersih banget. Bersih dicuci. Terus waktu saya mau pergi pagi-pagi antar anak sekolah. Gerah. AC-nya dihidupkan langsung gede. Anginnya langsung keluar. Saya langsung haci-haci gitu. Karena kenapa? Di lubang-lubang dalamnya tuh di karpetnya masih abu semua. Jadi abunya sini. Saya berpikir dalam hati lain kali kalau saya cuci lagi saya mau luar dalam deh biar bersih. Satu saat saya balik lagi ke situ. Pak mau di apa? Mau dicuci? Iya, cuci apa? Cuci bodinya Pak. Iya, cuci bodinya. Mesinnya mau dicuci nggak Pak? Mesinnya. Udah boleh deh sekalian. Mau salon mobil nggak? Sekalian. Saya tanya, dia tawarin salon, ya saya tanya dong, termasuk rembat nggak? Saya bilang gitu, saudara ya gitu ya. Oh, nggak gitu katanya. Akhirnya cuci, bersih, luar dalam, AC dipasang, hawanya juga jadi sehat. Hari ini Tuhan Yesus mau kekristenan saudara sehat luar dan dalam. Hari ini kita ini kekristenan kelihatan sehat luarnya aja loh. Berapa banyak dari dalam diri kita dalamnya masih punya iri hati, masih punya dengki, masih punya kepahitan, gak bisa mengampuni. Berapa banyak dari kita. Hari ini Tuhan Yesus mau bereskan keberadaan saudara. Dia mau rekonsiliasi dengan saudara. Supaya saudara jadi orang yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Supaya doa saudara besar kuasanya. Supaya setiap saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan langsung jawab semuanya. Tuhan Yesus mau ini dong dalam hidup saudara. Hari ini saya gak tahu berapa banyak dari saudara yang masih menyimpan dendam, kepahitan, kebencian, tidak bisa mengampuni. Hari ini Tuhan Yesus mau saudara bisa melepaskan pengampunan. Saudara bisa berdamai dengan sesama. Supaya doa dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya betul-betul menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara mau dibereskan kekristenannya oleh Tuhan hari ini? Seberapa banyak yang mau, boleh angkat tangan saudara. Kita nanti mau berdoa ya. Sebelum berdoa kita naikkan pujian dulu.
Sama-sama tutup mata saudara dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan. Katakan dari kasih. sekali lagi, katakan Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar. Inilah yang menjadi seruan dari dalam setiap pribadi kami yang ada di tempat ini. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan mendengar, bahkan mengetahui isi hati kami yang sedalam-dalamnya. Dari kasih-Mu, Dari kasih. sekali lagi, Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau. Amin, yes Lord, amin, haleluya. Seruan hatiku. Kami ingin terlepas dari beban selama ini yang mengikat kami melalui kepahitan, kebencian. Hari ini kami mau dilepaskan Dari kasih-Mu. lewat Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Selalu Saudara boleh bangkit berdiri. untuk kebaikanku. Katakan sama-sama, mengalir kuasa dari tempat. Yes, amin, haleluya. Bapa kekal mulia. Katakan hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang Bersama-Mu. Sekali lagi, mengalir. Mengalir kuasa Yes. dari tempat maha tinggi. Turun memenuhi setiap kehidupan pribadi-pribadi yang ada di tempat ini. Kau hadir Rekonsiliasi vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan sesama, hukum alam dan pribadi masing-masing, agar bisa senantiasa berhubungan dengan Tuhan, mengalir mengalir kuasa dari tempat. tempat maha tinggi. Tuhan Yesus, mau berdoa tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Biar kami boleh merasakan ada sukacita dan damai sejahtera yang mengalir dalam hidup kami, memulihkan setiap pribadi-pribadi kami sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi katakan mengalir. Mengalir kuasa Hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi yang ada di tempat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau bekerja 100% dalam kehidupan kami, merubah kehidupan kami jadi ciptaan yang benar-benar baru. Dalam nama Yesus, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. biar musik mengalun dengan lembut, dengan nada penyembahan. Saya kasih saudara kesempatan bersaat teduh sejenak. Introspeksi dirimu. Adakah kebencian masih berakar di dalam hatimu? Adakah gengsi dalam dirimu sehingga engkau tidak bisa berdamai dengan sesamamu?
Apakah engkau memiliki hati yang lembut sehingga engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Ingat, tanpa itu kekristenanmu menjadi sia-sia di mata Tuhan. Percuma waktu yang kau korbankan kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak pernah benar. Hari ini saudara merenung sejenak. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, mungkin ada orang-orang yang selama ini menyakiti hatiku. Hatiku luka. Aku belum bisa mengampuni dia. Tapi hari ini saya mau mengambil langkah untuk bisa mengampuni dia. Karena percuma kalau saya berkata saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak bisa mengampuni. Saya mau hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan Yesus bukakan, singkapkan. Mungkin selama ini yang menutupi keadaanmu sehingga engkau nggak tahu kepada siapa engkau harus melepaskan pengampunan. Tertutup mungkin. Hari ini saya rindu setiap saudara yang ada di sini bisa melakukan dua hal yang paling utama. Mengampuni dan berdamai. Saudara boleh ambil saat teduh berdoa sama Tuhan Yesus. Biar musik mengalu dengan lembut, dengan nada penyembahan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau amat baik. Engkau teramat baik. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau muliakan Engkau. Kami mau agungkan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin dalam hubungan horizontal setiap saudara mungkin tanpa sadar menyimpan kepahitan terhadap pasangan hidupmu yang engkau tidak pernah sadari, tapi membelenggu engkau sehingga membuat engkau tidak bisa mendekat sama Tuhan Yesus. Hari ini apapun perbuatannya, hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum engkau mengambil langkah untuk melepaskan pengampunan dan mau berdamai. Sehingga tidak menjadi satu kesia-siaan hidup kekristenanmu yang sudah engkau bina selama puluhan tahun. Hari ini biar hubunganmu kepada Tuhan semakin dekat, lebih dekat lagi. Hingga jadi satu kesatuan, aku di dalam engkau, firman-Mu di dalam aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak dari saudara yang hari ini mau berkata kepada Tuhan Yesus, apapun perbuatan dari siapapun yang pernah menyakiti aku mau lepaskan pengampunan. Kalau aku pernah menyakiti orang, aku juga mau berdamai. Hal ini aku lakukan karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Saudara gak pernah melepaskan pengampunan, gak bisa berdamai. Saudara gak pernah bisa mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini ambil langkah tersebut. Seberapa banyak dari saudara yang mau mengambil langkah tersebut
Saudara boleh angkat tangan saudara ke atas. Seberapa banyak dari saudara Tuhan Yesus ada di sini. Dia mau membereskan kekristenanmu, luar dan dalam. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama dia dan ia bersama aku. Hari ini Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu. Dia mau ubahkan engkau menjadi ciptaan yang luar biasa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka. Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan Yesus maha mengetahuinya. Biar ada jamahan dari Roh Kudus hari ini turun atas setiap pribadi yang ada di tempat ini. Belakang, tengah, sampai ke depan tidak ada yang terlewatkan. Biar aliran kuasa dari tempat maha tinggi turun memenuhi kehidupan kami semuanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, maka kekal mulia, kau hadir di